Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jasmine Christy dari KCA 2023 dengan NIM akhir 037. Pada hari ini saya akan presentasikan terkait analisis Dietary Quality Index Internasional dan Minimum Dietary Diversity for Women pada responden individu. Berikut adalah data responden saya yang bernama Rifa Iza dengan usia 20 tahun yang berjenis kelamin perempuan. Yang pertama ada Dietary Quality Index Internasional. Langkah yang pertama itu adalah mengelompokkan bahan makanan. Di sini dikelompokkan menjadi kelompok pangan meat, poultry, vegetable, grains, fruit, egg, fish, dan juga dairy atau beans. Lalu berikutnya adalah menghitung kandungan gizi dari setiap bahan makanan, yaitu energi untuk mengetahui energi asupan responden, fiber atau serat, protein, zat besi, kalsium, vitamin C, total lemak, lemak jenuh, kolesterol, sodium, dan juga lemak berupa PUFA dan juga MUFA. Lalu setelah itu kita bisa mengelompokkan atau memasukkan di tabel skor penilaian. Yang pertama, ini adalah hasil dari tabel variety. Total skornya itu mencapai 20. Ini menggambarkan bahwa konsumsi dari responden ini itu berasal dari berbagai kelompok pangan yang sudah beragam. Tetapi untuk variasi sumber protein hewaninya itu masih kurang karena responden itu tidak mengkonsumsi ikan dan juga tidak mengkonsumsi produk susu. Nah, ini bisa dilihat dari skor within group variety di mana sudah mendapatkan skor 5 dikarenakan sudah lebih dari 3 kelompok pangan, tetapi tidak ada di kelompok pangan ikan dan juga susu. Yang berikutnya untuk adekuasi didapatkan skor 18, ini belum maksimal atau masih jauh, dimana bisa diketahui bahwa zat gizinya sudah terpenuhi tetapi belum optimal. Konsumsi sayur, serat, kalsium, dan vitamin C itu masih sangat rendah sehingga skornya itu cuma dapat 1 aja dan ini masih sangat kurang. Tetapi untuk buah, protein, dan juga zat besi itu sudah hampir mencukupi dari nilai standar, tetapi juga masih kurang karena hanya mendapatkan nilai 3. Tapi untuk kelompok biji-bijian itu sudah maksimal karena sudah mendapatkan nilai 5. Lalu untuk berikutnya itu ada di moderation, ini mendapatkan skor 18, ini juga masih belum maksimal, dimana konsumsi zat gizi yang harus dibatasi itu masih belum maksimal karena konsumsi kolesterol itu masih sangat tinggi. Terus untuk total lemak sama lemak jenuh itu sebenarnya masih ada di batas standar, tetapi nilainya tidak mendapat skor maksimal. Tetapi untuk natrium itu masih berada di batas aman dan juga skornya maksimal. Lalu berikutnya untuk overall balance, ini mendapatkan skor 0, dimana ini menunjukkan ketidakseimbangan rasio antara makronutrien dan juga jenis asam lemak, yang mana asupan karbohidratnya itu masih jauh di bawah standar, dan juga kualitas lemak dari makanan yang dikonsumsi oleh responden ini tuh kurang baik karena didominasi oleh lemak jenuh. Lalu untuk rekomendasinya, yang pertama responden itu perlu meningkatkan variasi protein hewani yaitu ikan dan juga mengkonsumsi produk susu. Lalu responden perlu meningkatkan konsumsi sayur, buah, serat, kalsium, dan juga vitamin C. Lalu responden perlu untuk mengurangi makanan yang digoreng atau lauk yang berlemak untuk menurunkan lemak jenuh dan juga kolesterol. Dan responden perlu menyeimbangkan asupan zat gizi makro dengan menambah konsumsi karbohidrat kompleks dan juga menurunkan lemak. Lalu untuk kelebihannya, ini bisa digunakan untuk menghitung kualitas diet secara komprehensif karena dia meliputi variasi, adekuasi, moderasi, dan juga overall balance. Dan juga bisa digunakan di berbagai negara karena ini adalah standar internasional. Lalu yang ketiga, bisa memberikan gambaran detail terkait kelebihan dan juga kekurangan asupan. Lalu untuk kekurangannya itu perhitungannya kompleks karena butuh data asupan yang rinci dan juga nutrisi yang lebih banyak, dan juga perlu untuk konversi gram ke porsi tertentu. Lalu perhitungan cutoff itu lebih susah karena di setiap komponen itu punya standar cutoff yang berbeda-beda. Lalu yang berikutnya untuk minimum dietary diversity for women, ini kita hanya mengelompokkan bahan makanan yang dikonsumsi oleh responden ke dalam kelompok makanan yang sudah ditentukan, dimana di sini responden hanya memenuhi 4 dari kelompok pangan yang seharusnya itu memenuhi 5 dari 10. Dan ini menunjukkan bahwa keragaman pangan dari responden ini masih rendah, sehingga diperlukan peningkatan variasi konsumsi pangan khususnya di sayur dan buah, produk susu, dan juga sumber nabati. Rekomendasinya, responden perlu meningkatkan konsumsi kacang-kacangan dan biji-bijian, terus perlu mengkonsumsi produk olahan susu seperti yogurt juga, lalu perlu menambah sayur dan buah. Untuk kelebihan dari metode ini itu sangat sederhana dan juga cepat karena hanya menghitung jumlah variasi kelompok pangan. Lalu dia tidak membutuhkan perhitungan porsi detail dan juga asupan dari zat gizinya. Tetapi kekurangannya itu tidak menilai jumlah atau kecukupan energi untuk mengetahui pola makan, jadi cuma mengetahui keberagaman jenis makan aja. Untuk kesimpulannya, hasil penilaian kualitas diet menggunakan DQII menunjukkan variasinya cukup baik,
Tetapi kecukupan beberapa zat gizi itu masih rendah karena konsumsi lemak jenuh dan kolesterolnya juga tinggi, jadi keseimbangannya belum optimal. Tetapi untuk hasil ABDDW itu menunjukkan keberagaman panganan itu masih rendah karena hanya memenuhi 4 dari 10 kelompok pangan. Tapi secara keseluruhan, pola makan responden ini belum seimbang dan belum beragam, jadi masih perlu ditingkatkan. Untuk sarannya, responden disarankan menambah konsumsi ikan, produk susu untuk melengkapi variasi sumber protein dan juga meningkatkan asupan sayur, buah, serat, kalsium, vitamin C, dan juga perlu mengurangi konsumsi gorengan dan juga lauk yang tinggi lemak jenuh. Sekian dari saya, terima kasih.